Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar, ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu media interaktif, apa itu multimedia interaktif, kemudian jenis-jenisnya apa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan juga apa, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana jika kita akan membuat sebuah sajian multimedia interaktif. Nah, untuk itu, hari ini kita akan belajar mengenai materi merancang multimedia interaktif, ya. Nah, untuk itu, untuk tahapan merancang, ya, untuk tahapan merancang atau mendesain, ya, bahasa Inggrisnya, merancang atau mendesain itu kita memerlukan beberapa tahapan. Jadi dalam membuat media atau dalam membuat multimedia itu kita nggak sekedar membuatnya, tetapi harus dengan pemikiran yang betul-betul, ya, harus dengan tahapan agar menghasilkan sajian atau multimedia interaktif yang dapat dipahami, dapat dimengerti oleh siapapun audiens yang kita tuju, ya, yang kita maksudkan. Nah, apa saja tahapan-tahapannya? Nah, silakan kalian amati. Yang pertama, ya. Nah, ini tahapan ini kita kenal dengan ADDIE model, ya. Namun ada banyak versi, ya. Jadi ada banyak yang para ahli itu yang menyampaikan teori mengenai tahapan desain itu beberapa macam, ya, banyak macam. Ada yang hanya 3 tahap, ada yang sampai 8, ya. Nah, ini saya mengambil yang paling umum digunakan, ya, yaitu ADDIE model, ya. Yang pertama A, analisis, ya. Jadi dalam tahapan ini kita sudah ada bayangan nih kita mau bikin apa. Misalnya, saya ingin membuat multimedia interaktif untuk membantu pembelajaran, misalnya di bidang IPA, misalnya. Atau saya ingin membuat company profile, misalnya, pengen membuat profil perusahaan dalam bentuk interaktif, misalnya. Nah, kita analisis dulu apa proyeknya. Tujuannya apa, ya, tujuan pembuatan medianya. Terus yang mau menggunakan medianya itu siapa? Apakah itu pelajar? Apakah itu misalnya dunia usaha? Misalnya kalau kita membuat profil perusahaan, maka yang mengaksesnya tentu saja adalah orang-orang, segmennya seperti apa. Nah, itu kita harus bayangkan karena berhubungan nanti dengan tampilan atau bentuk antarmuka yang kita akan rancang, ya. Kemudian kebutuhannya terkait media ini apa aja? Misalnya kalau butuh company profile, berarti kita butuh profil perusahaannya, ya. Kita searching dulu, kita analisis dulu apa perusahaan ini profilnya seperti ini, ya. Kemudian manajemennya seperti ini. Nah, kemudian personalnya siapa aja. Nah, itu semua kita ini, ya, kita analisis dulu, di list dulu kebutuhannya apa aja, kemudian kira-kira konten materinya ini butuh hanya teks aja, ataukah butuh foto-foto misalnya berhubungan dengan perusahaan, atau gambar-gambar yang berhubungan dengan materi misalnya, ya. Nah, kemudian spesifikasi umumnya, misalnya kita mau buat ini berbasis desktop atau berbasis mobile misalnya, atau berbasis website misalnya. Nah, itu kita harus analisis kebutuhannya karena desain untuk masing-masing media itu nanti hasilnya akan berbeda gitu, tergantung kebutuhan. Nah, itu kita harus tentukan di awal, jangan sampai kita sudah mendesain susah payah ternyata bukan untuk website misalnya, ternyata untuk mobile misalnya. Nah, itu harus kita hemat energi dengan melakukan analisis terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah design, ya. Nah, kita harus rancang dulu struktur medianya, ya. Kita mau pakai media online apa offline nih, desktop atau mobile, website atau apa. Nah, itu kita harus rancang struktur medianya. Kalau perlu buat storyboardnya, ya, di masing-masing tampilannya itu isinya apa aja, ya. Kemudian setelah kita mendesain, ya, kalau di kelas 12 multimedia ini kita biasakan membuat storyboard multimedia interaktif, ya. Kemudian kita mendevelop atau membangun media itu, ya. Nah, apa saja tahapan ini? Apa saja yang ada di tahapan ini? Kita akan
mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Teks tentang profil perusahaan misalnya, atau teks yang berhubungan dengan materi pembelajaran apa aja itu kita kumpulkan di sini. Kemudian gambar-gambar apa kita kumpulkan, video apa kita kumpulkan. Nah, kemudian diintegrasikan, disusun di dalam software. Misalnya kita perlu ngedit gambar ya gunakan Photoshop misalnya. Kemudian nanti baru dimasukkan misalnya di Adobe Flash atau mungkin di Unity atau di yang lain ya. Nah, itu kita masukkan. Kemudian nanti outputnya seperti apa. Nah, itu kita integrasikan semuanya ya. Mungkin akan loncat-loncat dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, tetapi untuk satu tujuan, yaitu satu tampilan yang nantinya akan menjadi hasil akhir ya. Nah, kemudian tahap yang berikutnya yang keempat, yaitu I atau implementasi. Nah, maksudnya apa? Setelah kita punya multimedia interaktif yang sudah jadi, misalnya dalam company profile atau misalnya dalam bentuk multimedia pembelajaran, nah itu kita implementasikan, kita uji cobakan kepada user yang kita tadi sudah analisa ya. Kalau itu multimedia pembelajaran, berarti kita uji cobakan kepada siswa yang bersangkutan. Ya, misalnya kalau misalnya mata pelajarannya IPA misalnya kelas 5 ya, kita ujikan kepada anak kelas 5. Bisa nggak anak usia ini mengakses media yang kita buat? Apakah struktur navigasinya membuat mereka bingung? Apakah bahasanya sudah cukup dimengerti ya? Nah, itu kita uji cobakan. Kalau mereka nggak enjoy, mereka nggak paham dengan apa yang kita sampaikan, berarti ada yang salah nih. Nah, untuk itu kita perlu mengevaluasi ya. Tahap terakhirnya adalah evaluate ya, atau evaluasi. Kita evaluasi dari hasil implementasi tadi, apa-apa yang menjadi kekurangannya. Nah, kita revisi, kita analisis lagi apa saja di list kemudian dirancang lagi, dibetulkan lagi, didevelop lagi, kalau ada yang kurang diintegrasikan lagi, bla bla bla. Nah, sampai nanti kita evaluasi sampai menjadi produk akhir yang siap untuk didistribusikan. Nah, biasanya pada tahap model EDDI ini akan berlaku selama 3 siklus ya. Jadi EDDI ini pada siklus yang pertama ini evaluasinya hanya sampai pada penyusunnya atau programmernya atau desainernya ya, dievaluasi oleh diri sendiri. Nah, kemudian pada siklus yang kedua, dievaluasikan pada orang lain dalam jumlah yang sedikit. Misalnya pada sampel 1 atau 2 orang misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, diujikan lagi pada sampel yang lebih besar, pada user yang lebih banyak. Bisa dalam skala global, atau misalnya dalam skala sekolah misalnya, atau dalam skala nasional misalnya. Nah, seperti itu. Jadi, begitu semua sudah tidak ada masalah, no problem, maka aplikasi ini bisa dieksekusi atau didistribusikan lebih banyak lagi ya, atau dipublish untuk masyarakat umum. Nah, itulah anak-anakku tahapannya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Mungkin nanti akan ada tahapan dalam bentuk lain ya, dalam materi yang kemarin saya upload. Itu juga betul gitu ya. Jadi ada model yang lain. Nah, setiap buku biasanya menyajikan teori yang berbeda-beda. Yang penting adalah pasti ada tahap perencanaan dulu. Kemudian ada tahap prosesnya. Nah, tahap akhirnya itu pasti harus ada. Nah, ada 3 minimal ya. Nah, ini saya model ini dikembangkan hingga 5 tahapan ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh. Nah, karena kalian sangat minim kemampuan dalam memahami bacaan, saya kemarin menuliskan banyak ya tahapan-tahapan. Ternyata kalian senangnya adalah nanya melalui grup WA. Nah, itu yang saya sesalkan, nggak mau membaca gitu ya, nggak mau melihat. Sudah Bu Maya membuatkan video, menyampaikan materi, tapi tidak mau memahami ya, tidak mau berusaha memahami lewat apa yang sudah saya siapkan. Senangnya tanya sama teman ya, jangan biasakan seperti itu ya. Nah, ini saya buatkan sebuah contoh ya, sebuah contoh tahap analisa tuh yang kayak gimana sih ya. Jadi misalnya ya, saya ingin membuat sebuah project. Nah,
apa proyeknya itu. Misalnya merancang atau mendesain multimedia interaktif dengan pembelajaran ya, materi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memudahkan guru menyampaikan materi kepada murid dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, itu tujuannya. Tujuan kita bikinnya itu apa, ya? Ada yang tujuannya untuk mengenalkan profil perusahaan, ada yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan produk misalnya. Jadi ada multimedia interaktif untuk yang isinya adalah produk, ya, misalnya dalam bentuk katalog online, ya, itu banyak sekali ya. Jadi tujuannya harus ditentukan dulu, ya, karena itu akan menentukan spesifikasi apa yang kita harus put in di medianya, ya. Kemudian identifikasi usernya. Oh, siswa ini kelas 5 SD. Nah, dari situ nanti kita akan tahu karakteristik anak kelas 5 SD itu sukanya huruf apa, ya, kemudian warna apa, kemudian gambar yang bagaimana karakternya. Tentu saja kalau anak kelas 5 nggak begitu suka gitu jika disuguhkan anatomi tubuh manusia yang sesungguhnya, ya. Mereka akan lebih suka kalau gambarnya dalam bentuk flat design atau kartun yang lebih lucu gitu dalam bentuk animasi misalnya. Nah, itu dari identifikasi user kita akan bisa menentukan seperti apa tampilan yang nanti kita bayangkan untuk disajikan gitu ya. Nah, kemudian bentuk aplikasinya. Mau bentuk game. Nah, pembelajaran itu nggak harus melulu tutorial ya. Kalian bisa buat dalam bentuk game, ya. Ada banyak game-game yang ditujukan supaya anak bisa menguasai materi. Misalnya ada sebuah game, ya. Tahap pertama mereka harus menemukan tujuannya dulu. Nah, harus bisa menjawab bla 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 ya, dikasih ini. Banyak itu ya. Nanti saya tunjukkan modelnya ya. Tapi kali ini kita pakai yang paling sederhana. Misalnya bentuk aplikasinya nanti adalah model tutorial, yaitu menyampaikan materi lebih dahulu, kemudian memberikan latihan atau kuis dan games misalnya ya. Nah, kemudian struktur navigasinya. Kemarin kan ada hierarkikal dan non-linear ya untuk yang interaktif ya. Karena ini multimedia interaktif, maka struktur navigasinya misalnya saya ambil yang bukan yang non-linear, tetapi hierarkikal karena tersusun dalam bab-bab misalnya, tersusun dalam bab dan subbab. Nah, seperti apa nanti ya developmentnya ya, tahapan kedua mendevelop atau menyusunnya, membangunnya ya. Nah, pertama kita kumpulkan dulu materi atau konten. Nah, kita kumpulkan materi tentang struktur tubuh manusia, kita cari standar kompetensinya, kemudian kompetensi pengetahuannya apa, keterampilannya apa. Nah, kalian buka buku-buku pelajaran misalnya ya. Kemudian mengumpulkan aset media yang digunakan. Jadi ngumpulin gambarnya, ngumpulin videonya mungkin, ngumpulin audionya mungkin, atau kamu mungkin mau record dengan suaramu sendiri seperti Bu Maya ini ya. Nah, kemudian kita buat storyboardnya. Nah, anak-anakku, storyboard ini bukan patokan utama ya, karena setiap desainer punya rancangan yang berbeda-beda. Nanti saya tunjukkan. Ini contoh A. Nanti akan saya tunjukkan tampilan hasil dari model yang lain ya. Jadi ini tolong dalam membuat storyboard itu bayangkan ya, bayangkan tampilannya ya. Jadi storyboardnya memang isinya seperti ini, strukturnya seperti ini. Jadi ada tampilannya apa, isinya apa, kemudian beri keterangan di situ. Misalnya tampilan awal, saya membayangkan begitu saya double klik aplikasi itu, langsung dia muncul beranda ya, beranda berisi menu utama ya. Di situ langsung ada beranda ya, ada menu beranda, kemudian ada pengantar ya, misalnya selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif yang menjelaskan tentang materi bla 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 bla. Ya, kemudian ada menu materi, kemudian ada menu latihan misalnya, permainan profil. Nah, kemudian
tampilan halaman awal ini ya. Nah, kemudian yang kedua, tampilan halaman berikutnya, yaitu menu yang berisi pengantar pembelajaran. Nah, ini di sini ada kata pengantar, misalnya kalau perlu kamu lengkapi dengan foto ya, kemudian struktur materi ya, belajarnya mengenai apa. Nah, coba lihat setiap Bu Maya kasih materi pasti ada di situ kan ya, kompetensi pengetahuannya, kemudian keterampilannya apa ya, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian materi. Nah, materi nanti akan dibagi menjadi beberapa subbagian ya. Ada apersepsi, ada perkembangan tubuh manusia. Nah, ini menu-menu yang menjadi submenu dari materi ya. Gambar apa aja yang dibutuhkan kamu cari nanti ya. Begitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Berarti ada menu latihan. Latihan ini isinya apa ya? Misalnya isinya soal latihan nomor 1 sampai 10. Nah, permainan, menu permainan, misalnya apa isinya? Permainannya tentang mencocokkan misalnya ya. Kemudian yang keenam, profil penyusun ya. Kalau tidak ada submenunya, ini kan submenu semua ini ya, submenu semua. Kalau tidak ada submenunya, ya sudah, hanya satu level itu aja, hanya satu level di tampilan tampilan utama aja. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 5, 6. Nah, coba perhatikan. Ini akan berbeda jika kamu melihat yang media yang saya buat ini ya. Storyboardnya berbeda dengan ini. Nah, berarti yang ini tampilan awalnya. Nah, ini bukan halaman utama, tapi beranda ya. Beranda yang paling utama isinya bukan menu-menu, tidak ada menu-menu di sini. Ya. Paham ya? Nah, ini ya, berarti kalau yang seperti ini, halaman awalnya mana tadi? Yang seperti ini, tampilan berandanya tidak berisi halaman awal ya, tetapi berisi beranda ya. Beranda yang berisi ini sampul ya, sampul media ya. Isinya kamu kasih keterangan logo entry atau tombol entry. Nah, berarti itu ya. Kemudian baru yang keduanya ini adalah halaman awal. Nah, halaman awalnya tidak begini ya. Tidak ada materi, ini tidak ada. Nah, coba saya perlihatkan pada kalian ya. Jadi, halaman awalnya coba kalian lihat ya. Nah, ini namanya intro ya. Nah, ini namanya halaman intro, beranda intro ya. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini halaman utamanya berisi struktur materi. Ya, pengantarnya langsung di sini. Tetap di sini tombol-tombolnya adalah menu-menunya adalah struktur materi, langsung mengenal citra digital ya. Nanti di sini ada tombol next dan back. Next dan back ya. Kemudian mengenal aplikasi. Nah, ini paham ya? Mengenal tools ya. Nah, ini kemudian atributnya apa aja. Nah, ini ada ini ya, ada latihan ya. Jadi menunya akan berbeda. Kemudian ada pengontrol suaranya ya. Nah, pengontrol suara juga ada ya. Jadi ini menunya berbeda dengan yang tadi. Paham ya? Tidak ada menu materi, tidak ada. Jadi begitu masuk langsung ini menunya. Paham ya? Jadi setiap tampilan itu berbeda tergantung imajinasi kalian. Tidak harus seperti contoh ya. Bisa dipahami? Nah, ini ya. Nah, itu tadi contoh tampilan multimedia pembelajaran. Jadi nomor satunya bukan halaman awal, nomor satunya adalah halaman intro ya. Halaman intro ya, berisi judul materi. Nah, kemudian halaman awalnya berisi pengantar, struktur materi ya, dan lain-lain ini ya. Nah, menunya, nah ini
Ya, sampai sini paham ya? Berarti ini kalau menurut yang tadi punya Bu Maya, ini ada di nomor 2, ini nomor, nah sesuai dengan tadi itu menu-menunya ya, bisa dipahami ya. Jadi setiap media itu tidak selalu harus sesuai dengan urutannya seperti ini, harus sesuai dengan imajinasi kalian karena setiap ini ya strukturnya berbeda, bisa dipahami ya. Nah kemudian tugas ya, kemarin saya melihat tugas kalian ya, sepertinya sulit sekali ya untuk membuat kalian paham apa yang dikehendaki oleh Bu Maya ya. Jadi saya ingin kalian baca, biasakan baca. Sudah diberi materi, kamu nggak mau baca ya, senangnya lihat teman, senangnya tanya sama teman. Harus bagaimana, bukan dibaca dulu dengan paham. Baca tidak cukup sekali kalau kamu nggak paham, 2 kali, 3 kali, sampai kalian, oh jadi maksudnya begini ya. Nah, jadi kemarin saya tugaskan kalian ya, membuat rancangan desain multimedia interaktif berjenis hierarkikal, ya kan? Jadi ada strukturnya, ada bab, ada subbab. Seperti yang tadi itu. Dengan materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, jelas kan? Materinya ya minggu lalu. Kenapa saya pakai materi minggu lalu? Supaya kalian betul-betul paham gitu. Udah nggak usah pakai materi IPA atau materi matematika atau materi, tapi materi bab yang minggu lalu. Judulnya konsep multimedia interaktif. Dari situ kalian sudah paham ini materi utamanya. Berarti subbabnya apa aja? Di dalam subbabnya ada sub-subbab apa aja. Nah, itu udah harus ada di konsep kalian. Nah, kemudian buat storyboard. Ingat, storyboard tidak harus sama menunya. Satu anak dengan anak lain mungkin ada yang pakai tampilan intro, mungkin ada yang nggak pakai langsung masuk ke tampilan utama. Mungkin ada yang pakai bab tertentu, mungkin ada yang begitu masuk langsung sama subbabnya ya, itu. Jadi setiap anak berbeda-beda. Kemudian posisinya juga, nah itu sesuaikan ya. Kemudian untuk prakteknya minggu ini ya, setelah kalian buat storyboardnya ya, buatlah alur navigasinya. Nah, saat ini saya ingin uji kalian sebelum nanti pakai Flash, ActionScript 3 dan lain-lain ya. Sebelum pakai website dan lain-lain, saya ingin uji kalian membuat interaktif paling sederhana dengan PowerPoint yang lengkap. Nanti struktur navigasinya, tombol-tombolnya harus berfungsi semua, video, audionya juga harus berfungsi semua. Ya, tapi terlebih dahulu kita uji cobakan dulu ya. Kita rancang dulu alur navigasinya itu pakai PPT sederhana dulu. Nanti setelah ini saya perhatikan ya contoh yang saya berikan. Kemudian untuk tugas kali ini cukup lengkapi dengan tombol navigasi dan teks berisi materi di setiap halaman. Ya udah gak usah mendesain yang macam-macam dulu, cukup dengan kotak-kotak dan teks ya. Kemudian teks harus kalian cicil. Nah ini diketik ulang. Nah ini supaya kalian ingat. Kemarin kan nulis ya, nulis ingat 1 kali ya, 2 kali, 3 kali kalau nulis. Ditambah dengan ini diketik ulang. Jadi nanti berarti kalian sudah 5 kali mengingat ya. Tapi kalau yang kemarin meresumnya asal-asalan ya, berarti percuma aja yang kalian tulis, kalian harus ketik ulang ya tetap ya. Nah, kemudian untuk prinsip desain interface-nya, jadi untuk bentuk tombolnya seperti apa, logonya, audionya seperti apa, itu kita akan pelajari minggu depan nanti. Jadi saya nggak mau tampilan yang macam-macam dulu, sekarang pakai tampilan yang sederhana. Ya tentu saja setiap orang mungkin tidak akan sama karena posisinya di mana ya, itu pasti akan berbeda-beda. Nah kemudian nanti silakan upload tugas di Google Classroom ya. Nah seperti apa ya, ini saya sudah coba untuk PowerPoint ya. Untuk PowerPoint saya yakin kalian pasti sudah tahu ya penggunaan dasar PowerPoint ya, membuat kotak seperti ini ya, kemudian menginput teks, kemudian menginput logo seperti ini ya.
pastikan sudah paham ya. Nah, tinggal kalian setiap teks di masing-masing halaman ketik ya, ketik, kemudian gambarnya apa, cari kalau perlu ya. Tapi tidak sekarang, nanti minggu ini hanya teksnya saja. Paham ya? Teksnya saja. Oke. Nah, ini nanti harus bisa di-link-kan. Bagaimana? Saya ambil contoh. Ini adalah contoh yang saya sesuaikan dengan storyboard yang tadi sudah dibuat. Ya, bisa jadi tampilan awal ini nggak begini. Tampilan awal ini tombol-tombolnya bisa jadi belum ada. Masih harus tekan klik tombol enter misalnya. Seperti punya Bu Maya tadi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi materi ini tidak muncul dalam bentuk materi begini. Tidak. Tapi misalnya multimedia, pengertian multimedia. Kemudian di sini jenis multimedia. Kemudian di sini apa kemarin itu ya? Multimedia authoring tool misalnya. Kemudian di sini baru evaluasi misalnya. Jadi tergantung kalian. Tidak harus seperti ini. Paham? Ya, tidak harus seperti ini. Posisinya juga tidak harus seperti ini. Kamu boleh taruh kotak-kotak. Kemudian boleh taruh ke bawah, boleh ya, silakan. Nah, kemudian bagaimana melingkan atau menghubungkan antara satu halaman dengan halaman yang lain? Ya, ini kita praktekkan ya. Ini contohnya, saya sudah punya pakem. Ya, boleh seperti ini, boleh misalnya seperti ini ya. Nah, boleh. Nah, ya, boleh seperti ini. Ya, paham sampai sini ya. Nah, kemudian kita kalau sudah tahu pakemnya, sudah sip, oke, yes pakemnya, ya, kita duplicate. Kita duplicate. Nah, misalnya begitu klik pengantar, begitu kita nanti masuk pengantar, maka saya inginnya masuk ke halaman pengantar. Nah, untuk itu klik ini ya, kemudian hyperlink, klik kanan ya, saya ulangi, klik ini ya, tombol ini, kemudian klik kanan, hyperlink. Nah, kemudian browse place in this dokumen ya, taruh di dokumen ini. Kita maunya slide keberapa? Slide ke-7 misalnya. Nah, ini tampilannya ya. Oke. Nah, ya. Garis. Nah, di slide ke-7 karena ini adalah tampilan pengantar, saya ingin buat berbeda ya. Jadi bedakan dengan tombol-tombol yang lain. Misalnya, ini tombolnya dijadikan warna yang lain ya, tulisannya juga nggak harus seperti ini ya, terserah kalian. Yang penting menunjukkan kalau kalian sekarang ada di situ. Ya, paham? Paham ya sampai sini anak ya? Nah, paham ya? Nah, misalnya atau begini, sampai di halaman ini. Nah, ininya diturunin misalnya. Nah, paham ya? Berarti kita coba ya. Nah, begitu kita klik pengantar, klik. Nah, maka kita pindah ke halaman pengantar. Nah, halaman pengantar. Isi dengan kata pengantar. Selamat datang. Bla 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 ya. Nah, paham sampai sini? Nah, demikian juga misalnya kita klik home ini ya. Klik home. Nah, kemudian ini kalau home-nya kita ganti aja yang lain ya. Karena ini saya buat di slide ke-7 ya. Misalnya ini pakai teks aja deh. Pakai insert text.
Nah, bagus lagi kalau home-nya ini ya berbentuk home ya, berbentuk rumah ya. Nah, misalnya dari sini kemudian kalau kita klik ini maunya adalah kembali ke slide ke 6. Ya. Kembali ke slide ke-6. Oke. Nah, sampai di sini kita uji cobakan lagi. Nah, ya. Pengantar, home-nya. Nah, paham ya? Sampai sini ya. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini saya isi dengan ini, tolong tugas ini ya, tugas ini. Oh ya, ini juga begitu. Tombol next. Tombol next ini harus ada di setiap halaman. Ya. Next dan before ini. Nah, jadi kita bisa maju mundurnya itu jelas gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ya. Tidak harus seperti ini, boleh kotak-kotak ya. Jadi tergantung ini saya Nah, ini malah saya beri contoh ya. Halaman menunya ya. Seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini ya. Nah, macam-macam. Jadi tergantung kalian. Dan ingat, tolong membuat menu yang nanti pasti kalian aktifkan. Ya, jadi jangan bikin menu yang kira-kira kamu nggak mampu untuk membuatnya. Misalnya, memberi menu game, ya. Tapi kamu nggak bisa naruh game di situ. Nah, paling nggak minimal ada linknya untuk pergi ke game apa yang kamu mau. Paham ya? Nah, bisa dipahami ya. Itu tugas kalian. Jadi, tugas kalian ini minggu ini adalah sampai dengan akhir minggu nanti adalah membuat. Ya, mulai dari sini ya. Mulai dari sini sampai selesai nanti adalah membuat tampilan media interaktif semacam ini. Ya, dengan struktur yang sesuai imajinasi kalian. Jadi nggak mungkin nanti tugasmu akan sama dengan temanmu, nggak mungkin. Ya, jadi dengan materi yang sama, bukan ini ya materinya adalah materi tentang konsep multimedia interaktif. Ya, dengan materi yang sama saya ingin melihat imajinasimu, buat menunya seperti apa. Bisa dipahami ya? Oke. Sampai sini anak-anakku, mudah-mudahan hari ini kalian dapat sesuatu yang bermanfaat ya. PowerPoint itu adalah aplikasi Office yang salah satunya selain Word, Excel, dan yang lain ya, salah satu yang nanti akan sangat membantu kalian. Kalau kalian cakap menggunakan PowerPoint ini, tidak perlu pakai aplikasi yang berbasis web atau misalnya berbasis mobile lainnya ya untuk nanti presentasi nanti saat kamu bekerja atau saat kamu kuliah ya. Cukup dengan PowerPoint ini kamu sudah bisa mensenjatani dirimu nih ya dengan keterampilan multimedia yang bagus ya. Saya sebetulnya nggak perlu flash atau nggak perlu line untuk menyajikan atau mempromosikan sesuatu. Cukup dengan PowerPoint itu kita sudah bisa berbuat banyak. Karena itu kalau kamu ini berhasil untuk tugas ini ya, maka insya Allah nanti akan memudahkanmu selanjutnya ya. Oke anak-anakku, jadi selamat belajar, selamat praktek, dan juga saya tahu kamu ada beberapa yang tidak bisa mengakses komputer misalnya ya. Tapi dengan zaman yang sudah kayak gini ya, saya rasa bukan masalah lah ya. Kamu kalau nggak punya itu bukan berarti kamu nggak bisa praktek ya. Kamu bisa pinjam ya atau kolaborasi sama teman. Yang penting kalian dalam kondisi sehat ya. Kalau ada kesulitan, kalau kamu merasa nggak sanggup ya, misalnya saya betul-betul Bu di rumah saya di pedalaman misalnya di mana lah ya, yang Rogosari atau mana yang tetangga saya tidak ada satupun yang punya laptop, atau kamu
orangnya introvert ya, nggak tahu harus ngapain, nggak bisa nyari solusi karena kamu kurang gaul, nggak punya teman dan lain-lain ya, kamu bisa lah hubungi Bu Maya. Saya ada 2 laptop yang bisa kamu gunakan ya, bisa ngerjakan di rumah Bu Guru. Jadi saya sudah kasih kalian solusi ya. Kalau dengan ini kamu masih tetap nggak mau mengerjakan, berarti masalahnya ada pada diri kalian sendiri ya. Itu pesan saya. Selamat belajar dan semoga kalian tidak salah lagi memahami materi yang saya sampaikan ya. Bisa dipahami ya anak-anakku? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Bye-bye.